Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Mek TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi jika nontonnya pagi, selamat siang jika nontonnya siang, selamat sore, selamat uyah kumaha we lah jika kalian nontonnya uyah kumaha wae gitu ya. Jadi minggu-minggu ini ramai sekali diperbincangkan mengenai RUU HIP, yaitu Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu adalah suatu asas dasar bagi negara kita, sebagai payung hukum bagi negara kita. Sudah final dan mungkin tidak dan pasti tidak bisa diganggu gugat, karena itu sudah disahkan itu sebagai dasar negara kita. Kelompok manapun, orang manapun, kaum manapun tidak bisa merubah Pancasila sebagai dasar negara. Adapun yang dikatakan sekarang ya, Ekasila, Trisila, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan, itu adalah catatan sejarah yang memang Bung Karno sendiri mempidatokannya dulu pada Juni 1945, tapi yang disepakati adalah Pancasila. Walaupun ketuhanan yang Maha Esa ketika itu Soekarno meletakkan pada nomor urut yang kelima, tapi dengan kesepakatan semuanya ketuhanan yang Maha Esa itu diletakkan di sila pertama, karena ketuhanan yang Maha Esa adalah suatu hal yang sangat sekali diutamakan. Tidak mungkin adanya keadilan kalau tanpa ada ketuhanan. Tidak mungkin adanya persatuan, tidak mungkin adanya bermusyawarah dan lain sebagainya jika seandainya konsep ketuhanan itu tidak didahulukan. Maka alhamdulillah sudah berpuluh-puluh tahun mungkin sekarang kita sudah menjalankan Pancasila sebagai dasar negara. Dan akhir ini ramai sekali diperbincangkan baik di dunia maya, di televisi, di kabar-kabar berita dan lainnya tentang haluan ideologi Pancasila yang dirancang oleh DPR ya. Entah siapa di belakang semua ini, entah benar atau tidak bahwa Pancasila itu akan dirubah. Kita tidak membahas hal itulah, karena khurujun minal khilaf mustabun gitu kan kaidahnya. Saya tidak ingin membahas terhadap sesuatu yang banyak sekali perbedaan akan hal ini. Hanya saja ada satu yang sangat menarik, ada satu yang sangat menjadikan mengambil perhatian saya, yaitu tentang satu video yang diunggah oleh Ahmad Dhani. Videonya yaitu Ahmad Dhani menagih kepada Gus Yakut sebagai pimpinan pusat GP Ansor bahwa jika ada yang mau mengganggu Pancasila maka GP Ansor Banser lah yang akan pertama kali menggebuk. Dan sekarang ramai yang ingin mengganti Pancasila mungkin ya. Dan Ahmad Dhani ini menagih kepada Gus Yakut akan hal ini. Kita simak saja videonya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani di Video Legend. Kali ini saya mau ngeplay video buat teman-teman, video nostalgia saya di tahun 2019. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Nah, kalau Banser masih diam saja berarti belum. Kita tunggu saja nanti. Enggak, saya mau tanya nih. Saya mau tanya sama ketua saya nih. Ngebuknya pakai apa, Bos? Gebuk gampang, didoni sama gebuk itu. Gampang aja sebenarnya. Gebuk itu banyak sekali alatnya untuk gebuk. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku ini sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Melanggar hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Apa? Enggak. Gitu loh, Dan. Kelihatannya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini ya dengan bentuk lain ya, saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin. Kita akan gebukin kamu. Orang membunuh pada dasar negara ini. Ya, Pak, saya ini. Teman-teman, udah lihat tadi video video nostalgia saya bersama ketiga rekan saya. Satunya dari ketum GP Ansor dan satunya lagi politisi PDIP. Dua-duanya getol banget ingin menggebuk siapa saja yang mau mengganti Pancasila. Sekarang kita bisa tagih mereka kepada Yakut CS, kapan
mau kamu gebuk mereka-mereka yang mengusulkan RUU HIP ini. Kapan kamu gebuk? Kami sangat menanti kepada semuanya, tidak hanya Yakut CS dan Marwarar, tapi semua ormas-ormas yang katanya Pancasilais, yang bersedia berperang jika ada orang-orang atau kelompok yang mau mengganti Pancasila. Sekarang sudah jelas di depan mata kelompok itu. Kapan kamu gebuk Yakut? Kapan kamu gebuk Marwarar? Saya tunggu, karena kami ingin melihat aksi kamu semua menggebuk para elit yang mempunyai ide untuk mengganti Pancasila dengan Eka Sila atau dengan Trisila yang nantinya juga bisa menjadi asusila. Nah, seperti itu videonya, sudah lihat. Jadi begini, kalau Ahmad Dhani berani menagih janji terhadap Gus Yakut, maka saya ingin menagih janji kepada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani pernah berkata, kalau seandainya Jokowi menang menjadi presiden, maka saya akan potong kemaluan. Buktinya mana? Sekarang Jokowi sudah 2 kali menjadi presiden. Apakah betul beliau Ahmad Dhani sudah memotong kemaluannya? Ya, tidak kan? Kalau berani Ahmad Dhani menagih janji kepada Gus Yakut, maka saya menagih janji kepada Ahmad Dhani. Dulu pernah berjanji bahwa ketika Jokowi menang menjadi presiden, maka akan potong kemaluan. Mana buktinya? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang baik itu GP Ansor, NU, Banser dan lainnya kemudian tidak ikut turun ke jalan untuk berdemo dengan PA 212? Karena mungkin Pancasila itu sendiri belum benar-benar merasa terancam. Kan ini baru rancangan undang-undang, belum terancam. Kalau sebenarnya Pancasila itu sudah benar-benar terancam, maka GP Ansor, Banser dan lainnya sudah pasti ikut turun ke jalan untuk kemudian membela Pancasila. Seperti halnya yang dilakukan dulu ketika PKI kemudian ingin menguasai negara ini, ingin menjadikan ini negara sebagai negara komunisme, maka Ansor Banser itu sudah tidak ragu lagi turun ke jalan, mati-matian membela negara ini, mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini, bahkan nyawa darah itu jadi taruhannya. Sudah banyak sejarah yang mengatakan bahwa kalau seandainya dulu tidak ada NU, tidak ada Ansor Banser, mungkin negara ini mau bagaimana? Apakah betul bisa jadi negara ini menjadi negara komunis? Kita simak saja videonya yang satu ini. Berarti hari ini kiai-kiai kita, sepuh-sepuh kita, kiai di Tebu Ireng, kiai di Jombang sana, kiai di Lirboyo, kiai di Sidagiri, saudara, kiai di Krapyak Jogja, kiai di Rembang, saudara, di mana-mana kiai-kiai NU, saudara, yang hari ini usia mereka sudah 70 tahun. Tanya mereka, dulu tahun 65 mereka komandan Banser, dulu tahun 65 mereka pimpinan cabang ranting daripada GP Ansor, dulu tahun 65 mereka ikut perang melawan PKI, saudara. Kalau ini sampai masuk Mahkamah Internasional, berarti kiai-kiai kita di Rembang, di Tebu Ireng, di Krapyak, di Sidagiri, di mana-mana, saudara, termasuk di Kenggong Probolinggo sana, saudara, semuanya harus menjadi penjahat perang dan dituntut, saudara, sebagai penjahat perang dengan dalih, saudara, melakukan pelanggaran HAM berat, membantai PKI, kurang ajar. Saya jujur mau tanya semua di sini umat Islam, apa Anda rela besok kiai-kiai Anda di pondok-pondok pesantren itu diseret sebagai penjahat perang? Jawab yang kompak, rela tidak? Ridho tidak? Siap bela kiai? Siap bela NU? Takbir! Jadi waktu Kiai Haji Salahuddin Wahid Gus Solah menyatakan kalau presiden minta maaf kepada PKI, hati NU akan terlukai. Itu nggak main-main, saudara. Nggak main-main. Dulu almarhum Kiai Haji Yusuf Hashim tahun 65 itu pimpinannya Banser, saudara. Gagah memimpin perlawanan terhadap PKI di mana-mana, saudara. Dan tentara negara ini harus bersyukur kalau hari itu NU tidak melakukan perlawanan terhadap PKI. Siapa yang melawan, saudara? Masumi udah bubar,
GPI udah bubar, Muhammadiyah, ulama-ulama kiai ini udah ditangkap-tangkapi, saudara. Siapa yang bela negara ini kalau bukan NU, saudara? Siapa yang bela negara ini kalau bukan Ansor, saudara? Kontribusi NU, kontribusi Bansar, kontribusi Ansor, saudara, terhadap keselamatan NKRI dari rongrongan PKI tidak bisa dipungkiri, betul? Maka itu saya mau tanya sekali lagi, jadi yang salah NU atau PKI? Kiai atau PKI? Pesantren atau PKI? Ansor atau PKI? Bansar atau PKI? Takbir! Nah, itulah barusan video ya, yang kita dengar. Mungkin Anda percaya semuanya bahwa dulu Ansor Bansar sangat sekali berjasa dan sampai sekarang mempertahankan kedaulatan bangsa ini, mempertahankan Pancasila, mempertahankan kedaulatan NKRI. Kalau memang sekarang Pancasila ini sudah terancam, sudah pasti Ansor Bansar akan turun ke jalan. Jangankan hanya demo, aksi, mungkin darah dan nyawa akan kita taruhkan untuk membela kedaulatan bangsa dan negara ini. Jangan diragukan. Kita lihat deh catatan sejarah tentang bagaimana kemudian Ansor Bansar, Nahdlatul Ulama dan Banum-Banum NU yang lain dalam mempertahankan kejayaan Republik Indonesia, dalam mempertahankan kedaulatan NKRI yang kita cintai ini. Kita lihat sejarah ke belakang. Tentu banyak sekali hal yang kita lupakan mungkin sejarah ke belakang mengenai peran Ansor Bansar dalam menjaga kedaulatan dan persatuan Republik Indonesia ini. Kalau seandainya Pancasila ini sudah ada di ujung tanduk, ada dalam ancaman yang sangat serius, maka pasti Ansor Bansar akan langsung turun ke jalan menggebuk orang-orang yang ingin merubah Pancasila, orang-orang yang ingin menghancurkan Pancasila. Kalau seandainya sekarang tidak ada tindakan yang dilakukan secara serius oleh GP Ansor, oleh Bansar, itu berarti Pancasila masih aman. Karena ini baru rancangan undang-undang tentang Pancasila. Bukan berarti Pancasila itu sudah terancam dan di ujung tanduk. Dan banyak sekali keberhasilan daripada Ansor Bansar dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia, dalam mempertahankan Pancasila ini. Dulu di saat gencarnya OPM di Papua sana, orang-orang di Papua yang ingin memisahkan kedaulatannya dari negara Republik Indonesia, maka Ansor Bansar berangkat ke sana, melakukan kaderisasi di sana, menanamkan kecintaan terhadap orang Papua itu sendiri untuk mencintai tanah airnya, mencintai bangsanya, yaitu bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah itu hasilnya sangat luar biasa. Dan itu adalah salah satu cara untuk kemudian menjaga Pancasila ini. Kalau seandainya kita menghantam orang-orang OPM itu dengan tindakan keras, itu bisa saja terjadi. Namun itu hasilnya kurang efektif. Kenapa? Bisa saja orang-orang yang dalam gerakan OPM itu hancur ataupun musnah ataupun bagaimana, tapi itu tidak akan efektif. Bisa jadi nanti anak-anaknya akan mempunyai dendam yang sangat lebih keras lagi terhadap apa yang kita lakukan terhadap orang tuanya jika seandainya kita menggunakan cara kekerasan. Maka cara yang efektif untuk kemudian menanamkan kecintaan kita menanamkan kecintaan orang-orang Papua di sana terhadap tanah air Republik Indonesia adalah dengan cara kaderisasi. Di Ansor itu dikenal dengan VKD ataupun dengan cara sosialisasi yang lain tentang kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Jadi mohon maaf nih, saya berpesan untuk Ahmad Dhani, tolong baca sejarah bagaimana Ansor Bansar itu, pengaruhnya bagaimana Ansor Bansar itu, jasanya dalam mempertahankan Pancasila dari dulu sampai sekarang.